Halo brother, baik lagi bareng gue di iBrother Channel dan video kali ini kita akan ngomongin tentang iOS 17.3.1 yang baru banget dirilis sama Apple waktu Indonesia itu tepatnya di dini hari tadi. Dan untuk di iPhone XR punya gue ini ada di size update-nya relatif kecil. Rata-rata di semua iPhone juga relatif kecil, di bawah 300 MB, dan untuk iPhone punya gue ini ada di 220,3 MB. Jadi relatif aman kalaupun kita harus update dengan menggunakan jaringan seluler. Oke, kita cek juga sebentar di sini untuk build numbernya. Di general, di about, dan bisa kita lihat untuk build numbernya di iOS versionnya ini ada di 21D61. Yes, semua iPhone yang udah ada di 17.3.1 udah pasti akan ada di build number yang sama. Lalu untuk iPhone storage-nya bisa dicek di sini. Oke, kita buka. Oke, relatif aman. Loadingnya juga cepat. Kita coba cek ke bawah. Untuk sistem datanya di sini gua ada di size 4,22 GB dan iOS-nya ada di 10,61 GB. Kalau kita lihat di catatan update-nya, di sini Apple nge-mention ada beberapa perbaikan khususnya untuk di bagian teks. Text may unexpectedly duplicate or overlap while typing. Jadi ternyata di beberapa device itu ada yang ngalamin di device-nya. Kalau lagi ngetik-ngetik itu teksnya itu duplikat, ngedouble kayak numpuk gitu. Jadi nggak bisa dibaca, bahkan sama sekali nggak kelihatan kayak bentuk teks. Jatuhnya kayak tulisan sandi aja. Bikin bingung dan tentu ini bugs yang ganggu banget. Di beberapa device ngalamin ada yang di bagian pesan, ada juga yang di bagian email. Sementara untuk kalau gue pribadi, di sini gue ngetik-ngetik di bagian pesan, email ataupun aplikasi-aplikasi sosial media lainnya relatif aman, gak ada bugs yang kebetulan aman banget di iPhone XR gue ini. Gak ada sama sekali masalah untuk urusan teks ini. Tapi kalau kalian ngalamin hal yang mirip-mirip kayak gitu, kalian bisa coba update aja ke iOS 17.3.1 ini. Selain itu mungkin kalian juga banyak yang ngalamin kalau ini memang banyak yang kejadian, yaitu masalah konektivitas. Baik di jaringan WiFi yang kadang putus nyambung atau sekalipun WiFi-nya itu terkoneksi tapi notifikasi nggak ada internet, nggak ada jaringan, atau mungkin kadang-kadang hotspot yang mati sendiri dan lain sebagainya. Kalian kalau masih ngalamin hal yang mirip-mirip kayak gitu, coba aja update ke iOS 17.3.1. Dan jangan lupa kalau ternyata masih ngalamin hal yang serupa, kalian masuk aja ke menu setting, pilih general, lalu di sini di bagian transfer or reset iPhone, kalian pilih aja dan kalian pilih di sini reset, lakukan reset network setting. Tinggal kalian klik aja, nanti akan ngereset semua settingan yang berhubungan dengan konektivitas. Tapi kalau memang kalian melakukan reset ini, WiFi yang sebelumnya connect akan dihapus dari handphonenya, harus reconnect ulang atau harus disambungkan ulang. Tinggal disambungkan aja. Itu biasanya hal-hal yang bisa kalian lakukan kalau ada masalah di jaringan atau konektivitas. Namun gimana kalau jaringannya itu adalah jaringan HP yang hilang? Di 17.3 kemarin ternyata cukup banyak orang yang curhat kalau jaringannya itu hilang. Biasanya itu tentu HP-HP X Inter yang mereka beli secara ilegal, nggak membayar pajak resmi. Gue pengen kasih tahu ke kalian kalau iPhone gue ini, kita lihat di sini juga iPhone X Inter. Kalian bisa lihat sendiri di sini. iPhone gue ini adalah iPhone yang region Hong Kong. Tapi seperti yang udah pernah gue ceritain waktu beli handphone ini adalah handphone yang udah aktif lama, sejak tahun 2019 sudah dipasangin SIM card Indonesia. Jadi nggak pernah kena blokir, sekalipun setiap update iOS berapapun itu aman-aman aja. Jadi tentunya iPhone X Inter walaupun update iOS, kalau iPhone X Internya itu adalah iPhone yang memang sudah masuk whitelist, artinya udah lama banget dipasangin SIM card Indonesia dari semenjak belinya sebelum peraturan IMEI, atau iPhone X Inter yang terdaftar resmi di Bea Cukai untuk kedua IMEI-nya, itu mau update berapa kali pun, mau update iOS berapapun udah pasti aman banget. Biasanya iPhone yang memang kena blokir adalah iPhone yang jaringannya itu jaringan yang 90 hari, yang pakai IMEI turis, atau mungkin jaringan-jaringan yang nembak secara ilegal ke jasa tembak IMEI dan lain sebagainya. Karena tidak ada satupun, ingat ya, tidak ada satupun jasa tembak IMEI yang resmi dan legal dari pemerintah. Satu-satunya jalan hanya lewat bea cukai aja. Lalu mungkin pertanyaan kalian, gimana bang kalau misalkan handphone gue udah beli di Indonesia tapi akhirnya kena blokir, untuk ngurus ke bea cukainya itu gimana? Kalau kita langsung beli di Indonesia, handphonenya udah ada di Indonesia, terus kita daftar ke bea cukai, itu nggak bisa. Jatuhnya itu kita udah beli unit ilegal.
Jadi kita harus ngebawa dulu si handphonenya ke luar negeri, atau kita bisa nitip orang yang pergi ke luar negeri, saudara kita, teman kita. Lalu pas masuk ke Indonesia di bandara, kalian daftarin emailnya ke pihak bandara yang bertugas di sana, ke pihak bea cukai yang bertugas di bandara maksudnya. Jadi kalian nanti regis dan bayar pajaknya. Tapi kalau ternyata kalian tuh nggak ada teman, nggak ada kenalan dan lain sebagainya yang pergi ke luar negeri, ya udah, apalagi cara yang bisa kita lakuin. Paling cuman pakai wifi only atau handphonenya dijual dulu aja dengan harga apa adanya. Lalu kalian beli aja iPhone yang resmi. So kalau kalian sekarang belum beli iPhone atau kepikiran buat ganti iPhone, atau sekarang emailnya keblokir dan pengen ganti iPhone, sebaiknya kalian tonton dulu video-video gue tentang pembahasan iPhone X Inter, biar kalian lebih paham bagaimana cara memilih iPhone X Inter yang aman, yang anti blokir, supaya kalian tenang belinya. Karena ketika kita udah berekspektasi handphonenya aman, gak ada masalah, ternyata kena blokir, itu kan cukup mengganggu juga aktivitas. Lain cerita kalau kalian dari awal udah paham kalau resiko iPhone X Inter yang ilegal itu bakal kena blokir dan kalian tetap beli, ya udah, itu kalian udah tahu dari awal, gak masalah sama sekali. Kalau bisa, kalau ada budgetnya, sebaiknya beli yang resmi-resmi aja lah. Lebih gampang ngurus garansinya, lebih aman sinyalnya, dan sebagainya. Lalu yang kedua, untuk performa di iPhone punya gue ini, performanya gue ngerasa ini lebih baik banget daripada iOS sebelumnya. Untuk proses atau untuk aktivitas-aktivitas kita seperti kita nge-swipe dari Instagram, dari sosial media lainnya, ini aman, nggak sampai ada overheat. Karena sebelum-sebelumnya itu relatif kadang-kadang suka ada overheat waktu kita nge-swipe dari aktivitas-aktivitas sosmed. Dan waktu kita nge-scroll, waktu kita melakukan kegiatan-kegiatan di sosmed, itu handphonenya itu tiba-tiba panas. Dan waktu gue juga pernah cerita ke kalian, di iOS 17.3 iPhone XR ini performanya sedikit melambat, agak kurang nyaman gue pakainya. Tapi setelah update iOS ini, walaupun Apple nggak nge-mention perbaikan performance di iOS kali ini, gue ngerasa ini lebih smooth, lebih baik. Tapi untuk kualitas atau daya tahan baterainya, gue sendiri belum uji coba secara pasti, karena memang ini baru banget diinstal tadi siangan, belum sampai seharian, jadi gue belum bisa ngasih tahu ke lo gimana rasanya baterainya, kualitas atau daya tahan baterainya selama gue pakai. Dan untuk baterai health-nya juga bisa kita lihat di sini udah 78%, memang udah agak rendah. Ketika sebelum update juga sama, baterainya itu 78% dan sekarang masih 78%, nggak ada masalah sama sekali. Cuman untuk performa dari baterainya atau daya tahan baterainya gue belum bisa simpulin. Tapi overall secara umum gue cukup puas, cukup seneng dengan update iOS 17.3.1 ini. Karena di iOS 17 di awal-awal perilisannya itu banyak banget bugs yang tentu ganggu setiap pengguna iPhone. Sekalipun itu iPhone terbaru kayak iPhone 15 atau iPhone 14, khususnya di bagian jaringan dan di bagian suhunya. Banyak banget yang ngalamin overheat, banyak banget yang konektivitasnya tiba-tiba hilang, NFC-nya nggak bisa, terus ada juga yang True Tone-nya hilang dan lain sebagainya. Ternyata iOS 17 problemnya lebih kompleks daripada iOS 16. Namun beruntungnya semenjak iOS 17.3, menurut gua ini sudah ada perbaikan yang lebih baik, sudah mulai lebih stabil. Mudah-mudahan nanti di iOS 17.4 yang akan dirilis kemungkinan besar paling lambat sekitar pertengahan Maret atau akhir Maret. Karena sekarang udah ada versi betanya, udah ada yang beta yang kedua. Mudah-mudahan makin stabil lagi. Tapi gue apresiasi untuk performa iOS kali ini tuh udah lebih baik daripada iOS sebelumnya. Oke, itu aja. Dan jangan lupa, lupa gue satu lagi terakhir sebelum mengakhiri video ini. Setiap kali update iPhone jangan lupa lakukan force restart. Caranya gampang banget. Tekan tombol volume atas, volume bawah, lalu tekan dan tahan tombol power kayak gini. Tahan aja tombol powernya sampai handphonenya mati, tungguin sampai handphonenya hidup, muncul logo Apple. Setelah muncul logo Apple, tinggal dilepas aja. Oke, biar nge-refresh semua sistem-sistem atau sisa-sisa proses instalasi. Biar lebih fresh lagi iOS-nya, biar lebih ngebut lagi, biar nyaman lagi kita pakainya. Jangan lupa nanti kalian juga lakukan pengecekan di App Store, barangkali ada update aplikasi-aplikasi WhatsApp, aplikasi-aplikasi Instagram, dan aplikasi-aplikasi yang biasa kalian pakai di keseharian kalian, biar makin maksimal performanya. Oke, itu aja informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. See you next video, bye-bye.